Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep kue sagu keju takaran setengah kilogram tepung. Tampilannya cantik banget, kokoh, tidak meleber dan lumer di mulut. Cara membuatnya juga mudah, cukup diaduk-aduk tanpa mixer dan ikuti terus tips supaya sagu keju kokoh dan tidak meleber ya teman-teman. Cocok untuk isian toples lebaran dan recommended untuk ide jualan, silahkan dicoba di rumah. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan. Langkah pertama, Mama akan menyangrai 500 gram tepung tapioka cap Gunung Agung. Tips supaya komposisi tepungnya pas 500 gram, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Karena setelah disangrai tepung akan berkurang atau menyusut. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan sambil digunting-gunting ya, supaya nggak terlalu panjang. Nah, ini siap disangrai dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk supaya bawahnya nggak gosong. Lanjut sangrai sampai tepung terasa ringan dan daun pandan kering sekitar 10 menit. Nah, ini tepungnya sudah terasa ringan dan daun pandannya sudah kering. Kemudian angkat dan diamkan dahulu sampai dingin, baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan 165 gram keju. Mama pakai keju merek Kraft ya teman-teman. Lalu parut. Keju ini akan Mama angin-anginkan atau bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas supaya saat sagu keju matang teksturnya lebih crunchy. Nah, setelah diratakan siap diangin-anginkan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini tepungnya sudah diayak supaya remahan dari daun pandannya tidak terbawa. Selanjutnya membuat adonan, siapkan 150 gram margarin, Mama pakai Blue Band Cake and Cookie. Lalu masukkan 100 gram butter, Mama pakai butter Wisman. Mama beli butter Wisman 1 on seharga 35.000. Bisa juga full menggunakan margarin ya teman-teman. Lalu 190 gram gula halus sambil diayak ya supaya nggak ada gumpalan. Ini akan Mama aduk menggunakan spatula sampai adonannya lembut. Bisa juga diaduk menggunakan balon whisk atau di mixer sekitar 1 menit saja. Jangan over mix ya, supaya saat dipanggang kue sagu keju tidak meleber. Nah, ini adonannya sudah lembut. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Lalu masukkan 1 bungkus santan kara ditambah 3 sendok makan air. Aduk kembali sampai tercampur rata saja. Selanjutnya masukkan keju parut yang sudah diangin-anginkan. Tekstur kejunya jadi lebih kering ya teman-teman. Masukkan semua. Wah, ini kejunya melimpah. Nanti kue sagu kejunya super ngeju. Aduk sampai tercampur rata saja. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan tepung tapioka yang sudah disangrai, dimasukkan 3 tahap. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai tepung habis ya teman-teman.
Nah, ini tepung yang terakhir. Adonannya sudah semakin berat. Akan mama ganti aduk menggunakan spatula yang lebih keras ya teman-teman. Ini akan mama tetap aduk menggunakan spatula. Jadi nggak pakai tangan ya teman-teman. Karena suhu tangan kita hangat bisa mengakibatkan kue sagu keju meleber. Kalaupun teman-teman mau menggunakan tangan, harus pakai sarung tangan plastik ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya siapkan loyang, lalu oles dengan margarin. Dioles tipis-tipis saja sampai rata. Selanjutnya siapkan spuit bintang ukuran nomor 6B seperti ini. Untuk pembelian spuit linknya mama tulis di kolom deskripsi. Mama sudah coba gunakan plastik segitiga, ternyata plastiknya jebol karena adonannya terlalu berat. Jadi mama spuit gunakan jari, pastikan tangan sudah dicuci bersih. Tekan adonan menggunakan ibu jari seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Setelah selesai, topping dengan keju parut di atasnya seperti ini. Topping semua kue sagu keju sampai selesai. Nah, ini sudah selesai dan siap dipanggang. Sebelumnya mama sudah panaskan oven tangkring dan oven listrik sekitar 10 menit. Masukkan kue sagu keju, lalu panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah sekitar 35 menit. Dan yang di oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil sekitar 35 menit. Di 20 menit pertama loyangnya diputar ya teman-teman, supaya matangnya lebih merata. Setelah 20 menit pertama loyangnya diputar. Sama ya di oven listrik dan di oven tangkring, supaya matangnya lebih merata. Nah, ini total pemanggangan sudah 35 menit. Dan aromanya harum banget. Bentuk dan warnanya cantik banget ya teman-teman, nggak meleber. Kemudian angkat. Panggang kembali sisa adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, yang di oven tangkring juga sudah matang. Warnanya sama-sama cantik dan nggak meleber. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini warnanya cantik banget dan matangnya sempurna. Supaya lebih cepat dingin, tata di cooling rack. Nah, ini sudah dingin, kemudian masukkan ke dalam toples. Mama pakai toples tabung ukuran 500 ml. Tata serapi dan secantik mungkin. Oh ya, untuk link pembelian toples dan kertas renda, linknya akan mama tulis di kolom deskripsi ya. Nah, sekarang akan mama perlihatkan teksturnya. Tampilannya cantik banget, kokoh dan anti meleber, dan bawahnya juga matang sempurna. Nah, bisa dilihat ya, ini ngeprul banget dan pastinya lumer di mulut. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya, semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.